Oke, kakak-kakak, sebelum kita memulai ya, kita cek dulu di virtual ini ada Kak Servi, Kak Yahya, Kak Maskun, Kak Sela, Kak Nidia, Kak Husain, sudah 50% ya, sudah lewat dari 50% peserta. Tolong yang lain dihubungi ya, supaya kita lebih efektif lagi dalam pembelajaran kali ini. Oke, saya share screen dulu ya. Ada kakak-kakak? Sudah ada? Sudah ada, Kak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Warahmatullahi untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan selamat malam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di modul 1.3 ya kakak-kakak. Di modul 1.3 ini saya yakin dan percaya kakak-kakak sudah mempelajari materi sebelumnya melalui elaborasi, diskusi, dan kembali kita bertemu di sini untuk membahas tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi di item kuatkan pemahaman. Seperti biasa kakak-kakak, kesepakatan kita bersama yang pertama yaitu menyalakan kamera atau on cam, yang kedua mematikan mikrofon, yang berikut hadir seutuhnya kakak-kakak, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan jaringan itu merupakan hal yang wajar kakak-kakak. Baik kakak-kakak, ini tujuan sesi kita kakak-kakak. Untuk tujuan sesi ini, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak-kakak. Nah, jadi intinya ini. Yang kedua yaitu memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga kakak-kakak yaitu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, berikut kakak-kakak agenda kita ya. Inilah agenda kita. Jadi 5 menit kita pembukaan, alhamdulillah sudah kita lakukan. Terus pengingat kesepakatan bersama sudah, pemaparan tujuan sesi sudah disampaikan, dan di slide ini yaitu tentang penjelasan agenda kegiatan. Itu 5 menit, saya yakin sudah selesai. Nah, di 30 menit ke depan, itu saya dan kakak-kakak itu melaksanakan aktivitas pertama. Aktivitas pertama yaitu role play atau bermain peran.
ya dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu selama 30 menit, nanti ada berbagai macam yang kita akan lakukan. Sudah pakai baju olahraga kan? Saya sudah sampaikan kita harus pakai baju olahraga hari ini. Yang berikut 15 menit kemudian ya kita menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL, Student Center Learning, di Jamboard ya. Jadi nanti saya bagikan lagi link Jamboard. Saya berharap kakak-kakak berupaya untuk menuliskan di Jamboard itu kakak-kakak, karena itu sebagai bahan untuk penarikan nilai saya. Ada aktivitas di Jamboard seperti itu. Yang kedua ya, di aktivitas kedua itu menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Nanti kita akan lihat ya perkembangan peserta didik itu seperti apa dari usia 0 sampai sekian, seperti itu. Kemudian 10 menit berikutnya yaitu mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Jadi kita akan cocokkan di umur-umur berapa dia karakteristik bidang jasmani. Yang berikut 15 menit kemudian itu di aktivitas 3 kita menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3 ya. Kalau bicara diferensiasi, saya yakin dan percaya kakak sudah hatam dalam pembelajaran diferensiasi. Ada yang di sini sudah IKM, menerapkan kurikulum merdeka, yang mandiri berubah ya. Yang di sekolah penggerak ada kakak? Tidak ada ya? Ya Pak. Kalau yang sudah menerapkan IKM ada? Saya Semua ya? ada. Iya. Berarti sudah mulai bergeser ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, terus yang 5 menit berikutnya yaitu penutup, kita refleksi dan foto bersama kakak-kakak. Oke, next. Ya, ini kakak-kakak. Ya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang mendadakannya? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Yang bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Ayo kakak. Ada yang bisa raise hand atau silakan tulis di kolom chat kakak. Kalau merasa belum bisa di melakukan ini ya, silakan di kolom chat. Ayo. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan Kak Yahya. Izin Kak, kalau menurut saya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu memberikan hak yang sama untuk peserta didik, jadi tidak memilih antara satu dan yang lain, jadi disetarakan semua Kak, jadi sama, tidak ada pilihan-pilihan tertentu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Kak Yahya. Jadi menurut Kak Yahya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu dia menerapkan atau mewadahi hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi tidak harus satu-satu. Artinya semua dilayani seperti itu. Jadi itu apa yang menandakannya. Jadi itu. Jadi dia Kak Yahya lebih mengarah ke peserta didiknya.
Nah, ini dia kakak-kakak. Ini. Kita refleksi kembali ya. Sejauh mana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apakah sudah terjadi di kelas kakak-kakak? Apakah kakak-kakak masih ragu untuk memulai pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sehingga ada di sini apa ya? Kayak nuansa komando ya, sangat kental di setiap kali pembelajaran. Nah, ini kakak-kakak. Kalau lihat dari gambar ini, yang sebelah kiri ini masih adakah? Atau yang sebelah kanan? Masih ada, Kak? Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Ada? Lebih banyak fluid atau suara guru? Suara guru, Kak. Suara guru. Oke. Yang berikut, apakah saat pembelajaran semua gerakan pada peserta didik ini harus sesuai perintah atau komando guru? Komando guru, Kak. Komando guru. Oh, ya. Jadi kakak sudah bisa merefleksikan ya. Kakak sudah mampu merefleksikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini, saya juga pernah Kak seperti ini. Ya, sistem komando, sistem apa. Tapi di sisi lain ada positifnya juga tentang komando. Tapi jangan sering-sering lah. Artinya kita lihat situasi dan kondisinya, dan kalau di sistem komando itu saya pergunakan mungkin di luar jam pembelajaran untuk sebagai bagaimana mengumpulkan dengan jumlah yang banyak. Karena di kelas saya itu 34 siswa satu kelas. Pernah saya ngajar 2 kelas. Ya, sekaligus. Jadi itu ya. Jadi saya menggunakan suara fluid. Seperti itu. Oke, berikut. Nah, apa kata pakar? Ya. Ini. Saya klik dulu link videonya ya. Saya stop screen. Terus saya putar video untuk pakar. Ini sekali. And we know that when students are empowered to make Bisa dilihat kakak? decisions, they thrive. And thrive, they learn more. They enjoy the lesson more. They are more willing to participate, and they're more willing to take that transfer into their lives. So Ustaz kancing begini kah? Atau memang berjaringan sini?
Kancing itu, Kak. Places that you can look for more opportunities to invite Ya, cek. Mohon maaf ya. Jaringan saya lalet sekali di sini. Nanti saya share saja videonya pakar ini. Tapi kakak sudah melihat ya apa yang dijelaskan oleh pakar ini. Saya sudah ada, saya share lagi ya. Ya, jadi ini Cassandra, ini manfaat yang berpusat pada peserta didik. Beliau ini adalah pakar yang menerapkan bagaimana manfaat dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita next saja ya. Nah, ini di aktivitas 1, mari kita melakukan aktivitas role play berikut. Jadi aktivitasnya ini kakak-kakak. Ini ya, role play. Bisa lihat? Ya, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami jarak fundamental. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya itu peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Terus peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Jadi kita sebentar kakak-kakak melakukan aktivitas pengukuran denyut nadi. Nah, di asesmen ini yaitu melakukan self and peer assessment. Jadi ini efek latihan yang lelah ya yang dilakukan. Jadi ada berbagai macam jenis aktivitas yang bisa ya melelahkan seperti itu. Kemudian melakukan analisis dari efek tersebut yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Artinya kita mengukur denyut nadi kita sebelum, terus melakukan aktivitas self and peer assessment ini efek, terus setelah itu kita mengukur lagi denyut nadinya seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya kakak-kakak. Jadi saya sebagai fasilitator membagi secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 3, 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan seterusnya. Ya, 3 dan 4 berarti 5 dengan 6, begitu. 7 dengan 8. Nanti ada nama-namanya. Yang kedua, fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Nah, yang ketiga, setiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Ya, yang berikut, sebelum mempraktikkan gerakan, itu kita menghitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Nah, denyut nadi per menit itu adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik dan perlu dikalikan 6. Terus catat pilihan gerakan, terus denyut nadi awal di sprint sheet. Nanti sebentar saya bagi sprint sheet-nya di kolom chat. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan,
yang lain mengamati. Jadi misalnya nomor 1 yang mempraktikkan, nomor 2 yang mengamati, begitu. Ya, sesuai dengan contoh video yang saya akan tampilkan sebentar. Yang berikut peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Artinya begini, si nomor 1 ini dia melakukan aktivitas, si nomor 2 yang memperhatikan. Terus dia yang menghitung denyut nadi dan seterusnya, nanti dia klik di kolom spreadsheet. Seperti itu. Nah, ada langkah berikut kakak-kakak. Ini yang ada di spreadsheet-nya, di tabel self-nya ini. Ya, ini self and peer assessment. Jadi ada nama kakak-kakak itu saya sudah siapkan. Terus ada gerakan, ada 4 gerakan, 4 atau 5. Yang jelas ada seperti itu gerakannya. Nah, kita mengukur denyut nadi awal. Jadi denyut nadi awal kita ukur di leher ya. Ada yang biasa di bawah leher itu atau di tangan. Terus itu 10 detik kalikan 6. Terus kita melakukan aktivitasnya. Dan terakhir denyut nadi akhir. Ini kolomnya seperti ini kakak-kakak. Ya. Nah, ini gerakannya kakak-kakak. Yang ini. Ya. Biasa ini di kepelatihan dan penjas ini. Gerakan-gerakan seperti ini. Makanya tadi saya pesan sama kakak pakai pakaian olahraga supaya kelihatan bagus saat saya pantau dari ruang virtual, mundur sekitar 1-2 meter baru melakukan aktivitasnya. Yang pertama itu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Nanti sebentar videonya saya kasih lihat. Yang kedua ini jumping jack. Ya, biasa kayaknya pakai jumping jack ini kalau di latihan. Yang ketiga yaitu lari di tempat. Yang keempat gerakan silang, tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima yaitu lompat di tempat. Jadi dia melompat di tempat. Nantinya saya pantau dari ruang virtual di on cam baru melakukan. Saya minta kalau misalnya ada yang kurang sehat, yang sakit, yang ini tinggal bagaimana menyesuaikan saja. Kalau saya yakin hanya 1 menit ini mampu. Ya. Kenyang perut poli semua balompat. Sudah tenang. Karena memang kita makan malam ya. Iya, so malam ini. Oke. Ini nantinya akan jadi penerapan juga kakak di siswa seperti itu. Jadi yang kita dapat ini bisa juga kita harus kita terapkan di siswa seperti itu. Nah, yang berikut ini kakak, ini gerakannya. Kalau saya lihat Kak Irman ya, baru habis makan, tinggal pilih jo gerakan mana yang tidak mau muntah dari 5 gerakan ini. Kalau kayak saya kasih jumping jack supaya bagus. Ya, ini videonya kakak. Saya putar dulu videonya. Lari tempat. Oh iya. Jaringan susah sekali di sini. Wilayah saya jaringan memang susah sekali. Ada kakak? Masih tetap ya? Ya Kak, masih tetap. Tidak ada gerakan. Iya, saya punya jaringan di sini memang ini sekali. Tapi saya upayakan.
Saya stop share dulu. Stop share. Saya share yang video. Tunggu ya. Sudah stop sharing. Saya share yang video ya. Kalau jumping jack tahu kan ya? Yang lompat-lompat di tempat itu. Bapak-bapak di atas. Itu jumping jack. Ada kakak? Belum ada. Tidak ada. Oke, saya bayarkan ya. Oh, saya suka jumping jack. Oh, iya. Coba Pak Usaid. Ada ya? Padahal saya sudah share ini. Belum ada, Sekali. Kak. Oke. Pemain poli dia, Pak. Oh, pemain poli ya? Oh, biasa pemain poli ini. Latihan pemain poli ini. Kalau saya mana-mana. Oh, bagus. Anak penjas Saya itu. seinsaf, Kak. Saya sudah share ini, tapi tidak ini ya. Iya, belum muncul, Kak. Belum muncul, ya? Ya, belum muncul. Atau saya kirim di ini linknya. Di WA saja. Atau di kolom chat. Nanti dilihat ya. Ya. Bisa. Ini sementara. Kalau dilihat dari sini. Bukan. Ini ya. Sudah ada ya? Ya, jadi ini gerakannya Kakak. Tapi belum bagian. Sementara bisa lihat Kakak? Lambat dipergerakan, Kak. Patah-patah. Yang nomor satu satu ini akan ini kombinasi pemanasan dinamis yang biasa kita lakukan. Biasa di yang kombinasi ini, Kak. Nomor satu. Iya, memang jarinya. Tapi bisa kalian lihat ya, bisa Kakak lihat kan gerakannya. Nanti diperdalam. Jadi ini yang nomor satu. Iya. Biasa di pemanasan dinamis dia. Iya, yang gerakan itu apa? Iya. Kombinasi. Iya. Yang nomor 5 ini tidak jelas, Kak. Ada Bapak di aja. Orang penguinnya berjalan, Kak. Oh, yang nomor itu Pak. Oke, Kakak.
Ya, Iya, Kak. Ya, Saya ya. gerakannya. Jadi saya sudah lihat gerakannya nomor 1, 2, 3 dan 4 sampai 5. Jadi Irman Pak Jois, Pak Jampinggir. Jois nomor 1 coba. Nomor 1 Pak Jois, nomor 1 coba. Ya boleh abang. mati dia mau berdiri setengah mati dia bangun ulang ke nomor 1. Otak kancing buku-buku. Campur, tatongka. Kancing buku-buku Lejois kan nomor 1. Sudah boleh mentah badir dia itu. Badiam. Iya, badiam Jo. halo cek. Oke kakak-kakak, mohon maaf ya, saya sering terlempar terus karena memang saya mengupayakan jaringan saya. Ini saya sudah kirim Di setnya. rumah sebelah, Pak. Yang Ya. di depan situ. Kita. Ada toko bangunan di situ, Pak. Oke, saya sudah kirim linknya ke kakak. Silakan dibuka. Silakan dibuka linknya. Sudah dibuka kakak? Sudah Kak, sudah. Oke, Gerakan sudah ada 3 polo namanya ya. Sudah ada namanya di situ kakak ya. Ya, udah ada. Karena kita dengan Gerakan 1. Oke, sebelum Ya, ya. Gerakan 1. itu gerakan kakak memilih. Tinggal kakak memilih gerakannya ya. Pertama. Nah, Pak Karim, gerakan nomor berapa? nah. Tunggu kakak, tunggu. Pertama, untuk pertama itu silakan kakak apa ya? Hitung dulu denyut dari awal. Tahu bah hitung denyut Sudah, Kak. dari awal ya? Tahu. Oke, saya hitung dari sini atau saya perintahkan dari sini ya? Saya perintahkan dari sini. Saya buka dulu stopwatch. Atau ketua kelas Kasela karena saya delay sama saya ini sementara delay jaringannya. Silakan Kasela. Silakan Kasela pimpin stopwatch 6 detik. 10 detik, sorry. 10 detik. Jois masih ada di jaringan Jois. Bisa Kasela? Ada. Ya, jadi siapa yang bisa pimpin? Tidak boleh pada jadi. Mago deh. Tolong. Sudah apa? Sudah ada pada dapat. jadi. Soalnya so daging sapi Ada. di leher. Di leher di bawah itu. Ada. Ada? Ada. Ada Kak. Oke, saya hitung ya. Ya. Dalam waktu 10 detik. Oke, siap ya. Awas. Siap.
Mulai. Stop. Silakan kakak-kakak tuliskan di mana di spreadsheet itu denyutnya di awal. Tapi kalikan 6. Misalnya dia 10 detik dapat 8 kali 6. Itu contoh. Atau dapat 10 kali 6. 20. Nah, kalikan 6. 20 Kali 6 lah. Kalikan 6. Kalau 16 kali 6, pokoknya kasih kali 6. Begitu. Sudah? Yang ditulis Saya cek ini di kan sini ya, masuk, saya cek. Pak. Ya, Yang ditulis di denyutnya di awal itu Bagaimana, langsung bagaimana? dikali 6 baru ditulis di sini. Iya, hasil kali 6. iya di Hasil denyut nadi kali 6 sama dengan itu. hasil kali 6 ya. Hasil kali 6. Oh, baca 20 kali 6. Iya, misalnya dapat 20. Sudah. Berarti 6. 20 kali. Iya. Ya 26 Oke, persen. sekarang kakak sebelum melakukan aktivitas yang 5 tadi, ya dipilih saja ya, dipilih di situ bisa diganti-ganti. Oh, Bagaimana Bisa ini? diganti bukan aktivitas berapa. Ada tombolnya di situ, di spreadsheet itu. iya ada. Lama gerakan Kak, lama gerakan. Lamanya gerakan. Sama berapa menit, gerakan berapa 1. detik? 2 kali Tunggu, 8. untuk lama gerakan, ya, lama gerakan, ini kita cek di sini ya. Coba kasih contoh. Tidak ada lama, di sini tidak ada lama gerakan. Ya, kita batasi saja 1 menit, boleh? Boleh. Boleh 1 menit? Itu tulis. Boleh. Oke. Irman mana yang melompat-lompat Jadi yang satu memantau ya, yang satu memantau, satu melakukan. Pak Baru Yaya, punya ganti. apa? Oh iya, saya dan Irman Pak dia bagian lompat dia. Pak Karim, Oke. Ini Karim kombinasi dulu, ya, ya. ini kombinasi. gerakan. Pantau. Tidak nomor 4 Sauti. Pak Karim, kalau tidak bisa, Pak Karim, pemantau saja. Karena di sini kan ada 1, 2, 3, 6, 7, 4, 8. Kalau gerakan 1 bagaimana dulu? Nanti dipantau saja. Gerakan 1, Mulai gerakan 1. gerakan 1 sama dengan ada Gerakan kombinasi sela. Kombinasi gerakan kombinasi. kombinasi. Gerakan kombinasi. Gerakan kombinasi. Yang mana mulai dari gerakan? Ini. Pagi tuh lagi salah. Oke. Tunggu. Oke. Di sini saya bacakan ya, saya bacakan untuk hasil kita itu 168. Nah, jelas untuk awal kan sudah apa? Iya. Sudah 168, 168. 26 kali 8, ada kali 6. Ya, ya. 20. Umur berapa? 32, 31. Sampai over ini. 31, Ih, setelah 110. Umur dikurangi 220 dikurangi umur. Sekarang 20. 220 kurang umur. 189. Berapa? 189. Oke.
jangan melakukan yang masih bisa, tapi yang berat ya, yang Masih karena bisa. ini 168. Oke. Oh, Eh, oke. ulang. Karena Cepat sambung. ya, Tunggu, mau ulang. apa tidak Iya 19. itu data Oh. awal. 168. 189 itu. Nanti saya akan jelaskan sebentar. 168. Oke. Irman, Yang Irman. memantau KSRP dengan Maskun. Kamaskun. Oke, silakan mulai saja. Perintahkan Mas Kun melakukan aktivitas. Saya dan siapa? Ya, kau punya Kayak cuma Kita keluar dulu. Ampat. Joyce duluan, Joyce. Tak acak. Ya. Aku ambil. Jalan Kayaknya dengan siapa? jangan di tempat Jo. Ganti Busela, yang Kasela. Yang nomor 5 itu lompat di tempat 2. Nah itu ya. Yang nomor 2 aja. Bagaimana? Lompat 2 tempat. Mati ada ibu mentari, tidak ada apa saya ini. Ibu mentari tidak ada ya. Atau anak Ya, Jo. ada sampai. Kasih ini saja, kasih yang hadir saja. Oke, yang hadir. Yang hadir. Mas Kun dan Kaser ya. Kasih berpasangan. Iya. Mas Kun dengan Bi. Kayak ya Saya dengan Kak Yahya. Kak Husain. Kayak dengan Oke. saya. Oke, kayak dengan Kasela. Kak Husain dengan Irman. Tunggu. Ya, Kak Karim nanti memantau saja. Nanti tukaran dengan Kak Irman yang lihat Kak Abdul Karim punya, begitu. Oke. Jadi yang lakukan dulu silakan melakukan dan dipantau. Siapa yang melakukan pertama? Kayak Berapa detik? 1 menit. 1 menit. Siapa yang memantau? Siapa yang memantau? Kasela. Apa? Kombinasi KP, kombinasi. Satu Kombinasi. 1 menit. Oke, silakan. Oke. Ya, Karena silakan berkomunikasi dengan Kasela. Semua mulai. Tunggu lagi baca stopwatch. Pakai Pakai stopwatch HP di saja. HP saja. pakai HP Oh, saja. dia cari. Begitu kalau iPhone tidak ada stopwatch dia. Utimu dia. Kasela. Ayo. Dulu. Ya, mulai. Oke. Ana dulu, Ana. KP yang pantau dulu. Iya, dirimu dulu. Kasela. 1 menit, 1 menit. Stopwatch dulu tidak ada. Dengar ya, dengar kakak habis melakukan aktivitas langsung diukur dia punya denyut nadi akhir. Oke, Oke. misalnya 1 menit. Habis melakukan 1 menit langsung diukur Dalam 10 detik. dalam waktu 10 detik. Oke. Iya, dalam waktu 10 detik. Oke, KP yang pantau Tunggu. silakan. atau saya pantau lebih dulu? Dulu lagi banyak yang stopwatch. Iyo. Saya pantau lebih dulu. Stopwatch. Iyo. Oke, saya pantau lebih dulu. Stopwatch apa dia? Kasela ambil Stopwatch ini naik. Joyce. mulai ya. Joyce. 1 menit. Hey, cepat Jo. Sabar. Jangan posisi ya untuk Irman mah. Oke. Dulu. Oke. Oke. Kayak Sabar. Dan nafas. Ada yang mau periksa urat nadi. Awas, siap. Hey, siap. Potong gede-gede. Menguniti. 1 menit, 1 menit. Oke. tunggu. Ini stopwatch ini. Pancuri aja. Begitu kita mau lupa mau apa di situ. Mulai. Woi. Oke, kayak mulai. Pakai jadi kayak Oke, mulai. Oke. mulai kita lah. Pakai di mobil stopwatch Jo.
Masih lagi. 3, 24, 5. Paskon saudara Pak itu. 20 menit lagi. 20 detik lagi. 20 detik. 30 detik. Topos butuh punya ini. 20 detik lagi. 15 detik. 10 menit. 10 lagi. Awas, tunggu 10 detik. Tunggu. 10 detik. 10 detik terakhir. Lagi. Tunggu. Sedikit 5 lagi. detik. Tunggu. Oke, stop. Oke, stop. Sedikit lagi. Tunggu. Stop. Stop kayaknya. Oke, ukur. Stop. Ukur. Oke, ukur ah. Stop. Oke, ukur ah. Yo, tunggu. Sudah, permain sudah. Stop. Ya, ukur Kak. Itulah temper yo. Oke. Oke. Oke, Awas, siap. Oke. Ya. mulai. Ayo mulai. Stop. Stop. 20. Stop. Berapa? 20. 20. Iyo. Oke, taruh pati ke Silakan tulis Kak. taruh pati ke APP data. Berapa kayaknya? Silakan tulis. Taruh pati ke APP data akhir itu. Akhir denyut tadi. 20 kali. Data. 20 kali. 20 kali 6. 20 kali 6 itu saya punya. 168. Berapa? 20 kali. 120. 120. 120. Nah. Berita salba itu Tiela. Berapa hitung? Mas Kun. Rekornya berapa? Ya? Apa? Kak Irman Ini berapa? jawab pengen apa sopot sa? Oke, sip. Tidak sopot sa. Halo. Matikan dulu karena di situ. Maksud Plato. Oh, 120. Itu dan kompas yo. Selama hitung. Stopos. Oke Kak. Silakan gantian. Oke. Nah, Mas, awas. Mas Kun. tunggu. Suara Tunggu. stop. Suara. Sudah aman. Suara. Iya. Berapa Oke. menit ini? Berapa menit? Satu. 1 menit. Oke. Udah. Oke, Kasela siap. Oke, siap. Oke. Kasela. Awas. Yes. 1, 2, 1, 2, mulai. 3. Mulai. Apa ini yang olahraga ini? Mas, bentar lagi. Mama, si papa punya tadi bagian ya? Kita punya bagi tadi. 1 menit. Masih lagi. Setelah dihitung langsung umpan balik ya. Lagi banyak. Silakan. Mau yoga tuh Joyce, mau yoga. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 3 detik. 9, 10. Joyce 2 menit Joyce, saya nggak punya begitu. 2 menit kalau gerakan begitu. Sudah. Oke, cukup. Langsung hitung. Lagi 10 detik lagi. Mau hemat santai Joyce Tio Irman. Oke. Stop. Kita mau ngomong dia. Oke. Oke, siap. Berapa detik? 10. 10 detik.
Sudah, saya- Nunggu Sudah. mentau. Oke, awas. Siap, Langsung. Apa? Kamu itu Sudah Pak? awas. 1, 2, Mulai. Oke, siap. Mulai. Oke. Oke, stop. Stop. oke. 19. Stop. 20. Dua Langsung ditulis ya, langsung ditulis. Langsung Tunggu. diketik di spreadsheet. 120. Sekali baru buka nih. Lem. Iya, ini masih muda-mudain mobil tak jantung secepat sekali ini. Tinggi sekali itu, ah. 120. Saya nggak punya, barang nggak punyain 200. 120 Pol ya. Wih, tejo istimewa mai bide. Saya mau ningkahu. Oke, kakak sudah diketik. Sudah. Kak, sudah. Sudah normalnya Oke, jantung jadi- ini guys. Ini saya sudah saya bagikan layar dulu ya. Ya, saya bagikan layar hasilnya. Ini kakak hasilnya. Tapi sama kakak ada kan? Ada, Kak? Ada. Oke. Nah, ini Kasela. Awalnya 120 melakukan gerakan gerakan nomor 4. Gerakan apa itu ya? Yang rentangkan tangan ya? Rentangkan tangan. Ya, Silang, gerakan silang. dia nyoba. Tidak bergeser ya, tidak bergeser ya. Tidak. Kasela 120 Tidak. atau 120. Iya. Ayo lalu tinggal. Mengukur Kasela punya. Tata, tiada Tata. Silakan Kak. Silakan kakak-kakak mengisi umpan baliknya. Jadi misalnya kayak Yahya isi Kasela. Jadi apa yang terjadi? Melihat dari denyut awal dengan denyut akhir. Ya, nanti diisi. Ya silakan Kak Irman, ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Mau tanya Pak, untuk denyut nadi yang normal itu berapa? Oke. Jadi begini kakak. Kalau ada hitungan denyut nadi itu 220 dikurangi umur. Nah, 220 dikurangi umur, misalnya umur 30. Berarti 220 dikurangi 30, 100 berapa? Tunggu. 190. Ya, dikurangi Ada. 30. Berapa? 220 kurang 3. 220 dikurangi umur. Itu rumusnya. 184. 180 tahun ini. 200. 189. Ya, itu standar denyut nadi kakak-kakak. Kalau lewat dari 189 itu over ya. Katakan iya. Saya 184. Ini muta kancing. 189. Nah, kalau dilihat dari Kasela ini 120 denyut akhirnya, saya patokannya di denyut akhir karena sudah melakukan aktivitas dengan 220 dikurangi umur itu masih bisa, masih wajar karena masih 120. Iya kan? Tata, ada. Nah,
mengalami progres ini ya. Kayaknya Kayaknya memang style atlet ya. Yang tadinya 90 dia bergerak ke 132. Tapi umur kayaknya berapa? 30. Tiga. Berarti masih wajar. Tidak. Saya lihat dari hasil ini, wajar semua karena tidak masuk di 150. Tidak main di 150. Rata-rata di bawah 150. Intinya kan 220 dikurangi umur kalian itu besaran di 180. Kalau dilihat dari denyutnya hasil akhir ini 132. Ya, kita lihat aktivitasnya. Aktivitasnya kan gerakannya rata-rata mengambil gerakan 1 dan gerakan 2. Rata-rata gerakan 1. Jadi kalau kita lihat di gerakan ini, ya kita sudah bisa analisa. Silakan masukkan umpan balik ke kakak. Dengan gerakan 4 yang Castella buat, di denyut awal 120, denyut 110, apakah ada progres untuk gerakan itu? Silakan kakak isi di umpan balik, ya, yang membangun kakak. Ya, silakan. Yang praktek yang memantau Castella, yang mengisi Castella punya. Begitu juga sebaliknya. Kalau Kak Yahya dengan Castella kan, Castella silakan isi Kak Yahya punya. Kak Maskun silakan isi Kak Servi punya. Gitu. Gerakan yang dilakukan Kak Irman apa ya? Silakan. Nah, di awal ini ada di awal dengan Kalau yang suka raise hand langsung saja disampaikan silakan kakak. Bagaimana dengan umpan balik yang dilakukan oleh ya silakan Kak Yahya. Untuk tanggapannya Castella itu dilihat dari denyut nadi awal dan akhir itu pertanda gerakan yang dilakukan oleh Castella kurang maksimal. Karena denyut nadi awal Castella itu 120 dan terus melakukan gerakan itu masih tetap sama, berarti gerakannya kurang maksimal atau tidak benar-benar melakukan gerakan. Terima kasih. Oke. Berikut silakan Kak Husain. Ayo Kak Husain. Ya. Kalau menurut saya untuk gerakan Kak Irman ini memang gerakannya itu menguras tenaga sih. Irman itu ya apa kata kayak tadi melebihi di batas maksimal. Kalau dilakukan itu sekitar 20 menit, hanya itu akan tak kancing itu Kak Irman. Karena perubahan di 1 menit saja dia sudah lumayan sih, ke 96 sampai 120. Beda kelas. Dan hebat Kak Irman, gerakan yang dipilih itu gerakan yang menguras tenaga. Terima kasih Kak. 20 menit. Oke, jadi sudah silakan Kak Servi, ayo. iya. Oke, untuk Kak Maskun dari denyut nadi awal saya lihat dia 78. Setelah melakukan gerakan yang dilakukan tadi, maka denyut nadi itu bertambah. Nah, tapi bertambah masih di dalam ya normal. Nah, jika melebihi dari waktu yang ditentukan itu atau sudah 10 menit mungkin akan over.
Terima kasih. Oke, lanjut. Kak Sela, ayo. Dari denyut nadi awal dari Kak Yahya itu kan 94. Setelah Kak Yahya melakukan gerakan yang kelima, itu sudah meningkat denyut nadinya yang terakhir 132. Berarti di situ dia sudah melakukan gerakan itu dengan maksimal. Oke, terima kasih. Lanjut Kak Irman. Ada sedikit Kak Irman? Kak Maskun, ayo, silakan. Iya Kak, terima kasih. Melihat dari awal denyut jantung dari Kak Servi itu 90. Setelah itu beliau melakukan gerakan kombinasi yang biasa kita lakukan di saat pemanasan dalam pembelajaran. Dan gerakan ini dapat memaksimalkan gerakan dan untuk melatih fisik. Dan hasilnya itu 132. Dan itu saya rasa masih wajar-wajar saja dan itu masih maksimal dan itu masih normal. Insyaallah. Terima kasih. Oke kakak-kakak, luar biasa ya. Keren apa yang disampaikan oleh kakak-kakak. Beri aplaus dulu untuk kita hari ini. Ada emot-emot di situ. Ada item emot ya. Oke kakak-kakak, seperti apa yang kita lihat juga kakak-kakak dari apa yang ada di dalam data ini, saya melihat apa yang disampaikan oleh kakak-kakak itu memang sudah betul, memang sudah luar biasa. Kenapa? Ya, di sini kita melihat dari aktivitasnya, kaitannya aktivitas, terus lama beraktivitas, terus ada juga denyut awal dan denyut akhir, ya. Jadi aktivitas itu gerakannya itu dia akan memaksimalkan denyut nadinya. Nah, saya melihat dari perkembangan kakak-kakak, ya, mulai dari ini Kak Sela punya 120, dia melakukan di gerakan 4. Yang notabene gerakan 4 ini kalau kita lakukan dalam 1 menit, efeknya itu belum nampak. Itu kondisi yang pertama di gerakan 4. Yang kedua, di gerakan 4 ini juga itu membutuhkan waktu yang waktu yang lama, terus yang menghitungnya itu biasanya kalau orang berhitung timersnya itu akan delay dengan denyut jantungnya. Sehingganya ini juga yang tidak termaksimal dengan baik. Nah, sehingganya ada miss di situ kalau saya lihat, ya. Kalau yang Kak Yahya, nah ini dia nampak karena dia melakukan gerakan 5, yaitu lompat di tempat. Impact-nya ini kuat gerakannya, ya. Dari gerakan 5 ini saya bisa melihat memang harus ada progres peningkatan denyut nadinya. Karena apa? Aktivitasnya itu sudah masuk ke gerakan high seperti itu. Nah, di gerakan 1 Kamaskun ini kalau bisa dikatakan 78 ke 114. Gerakannya hanya gerakan 1, kombinasi. Nah, ini mungkin ada kekeliruan di stopwatch atau bagaimana, tapi kalau dilihat dari gambar ini 78 ke 114 itu harusnya dia sudah meningkat sekali dia punya. Istilahnya kalau di motor kita kaget, kalau dia kasih panas langsung tak kaget, istilahnya seperti itu. Dari 78 sampai 114, ya. Kalau Kak Irman itu Kak Irman mungkin atlet dan masih aktif kalau tidak salah, sehingga sama dengan aktivitasnya Kak Yahya dari 90 ke 132, ya, dengan gerakan 2 jumping jack, ya, gerakan yang memang membutuhkan aktivitas yang berat, tapi di sini dia
peningkatannya dari 94 ke 132 sama dengan Kayah ya. Nah, untuk siapa? Kak Irman, Kak Serpi. Ya, Kak Serpi dengan Kak Husain. Nah, Kak Husain ini 102 ke 132. Masih bisa ya. Berarti mesti jaga aktivitas fisik ya. Dari 102 ke 132. Itu masih mirip-mirip 90 ke 132. Ya. Kak Servi juga 96 ke 120. Artinya range dari 96 ke 120 itu ya itulah dilihat dari gerakan yang dilakukan. Ini gerakan-gerakan kakak ini masih di tempat. Ya, kalau anak-anak dari SD itu non lokomotor ya, gerak fundamental masih di tempat ya. Nah, belum kita melakukan aktivitas jogging 10 kilo ya, atau apa bersepeda. Nanti itu kita buat program latihannya, program fitnya nanti di modul 2. Nanti luring ya. Nanti di saat luring kita menyusun program itu. Ya, yang jelas kakak sudah bisa memahami tata cara bagaimana menghitung denyut nadi dari awal dan setelahnya. Seperti itu. Oke, saya share screen lagi kakak karena masih beberapa slide. Role play sudah. Boleh mau tanya? Ada kakak? Tidak jaringan. Tidak ada. Ya, silakan. Silakan Kak Sela, mau tanya apa Kak Sela? Halo, cek Ini Kak Sela. Ya. apa dulu Kak ini tidak cuma mau tanya itu yang Tanya apa Kak Sela? Tika itu coba bikin itu aplikasi kalau foto-foto bagi itu di aplikasi apa? Di luar dari ini pol ini materi. Oh iya, nanti setelah ini, setelah pembelajaran saya bagi kakak. Nanti Siap, setelah Kak. pembelajaran, nanti setelah stop record, nanti saya kirim bagaimana tata caranya. Ya, Tenang, kita juga ada luring 1 minggu. Ada luring 1 minggu, itu saya bagi semua. Saya kasih semua. Oh. Ya. Seperti itu. Nanti saya ini. Oke, aman. Saya share dulu ya. Aman. Jaringan saya ini kendala terus. Ya, Kak Irman. Resen Kak Irman. Ya, terima kasih, Pak. Jelas suara? Ada Kak. Oh ya. Jadi untuk denyut nadi ini saya juga masih kurang paham. Ini angka 220 itu Pak sampai jadi bagaimana kita ambil sebagai dasar 220 kurang dengan umur. Oh iya Kak. Atau ya. Itu teori Kak, itu teori. Ada teori rumus, kalau tidak salah teori siapa ya? Nanti saya search dia penemunya. Itu rumus untuk mencari denyut nadi, untuk mencari seberapa tingkat denyut nadi kita untuk standar, jangan sampai kita over seperti itu. Itu tolak ukurnya. Nah, jadi tolak ukurnya itu 220 dikurangi umur. Jadi rumus. Kalau istilahnya dalam ilmu statistik itu sudah ada norma bakunya. Dan itu tidak bisa kita geser-geser norma bakunya. Ketika dia turun ke angka yang ditetapkan,
berarti dia normal. Kalau naik berarti tidak normal. Itu kan bahasa istilahnya bahasa uji. Nah, begitu juga dalam rumus ini seperti itu. Standarnya itu 220 begitu. 220 dikurangi dengan umur seperti itu. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Sudah ada ini, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ini sudah, mari melakukan umpan balik sudah. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Nah, sudah didiskusikan tadi juga, ya. Ada yang bilang gerakannya begini-begini sudah. Ya, yang kedua, apakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan setelah dilakukan? Nah, efek tersebut mengindikasi apa ya? Nah, sudah. Tadi ada yang sudah menjelaskan juga. Yang keempat, menurut kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan sesudah latihan? Jadi sudah bisa dirasakan ya bagaimana gerak aktivitas kita dengan kondisi jantung kita berdetak seperti apa. Nah, berikut terima kasih sudah melakukan role play ya. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Nah, di sini kakak akan melakukan proses pembelajaran dengan saya mengirim di link Jamboard. Ya, adapun yang kakak tuliskan di link Jamboard yaitu ini. Ya. Menurut kakak, aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau misalnya jawabannya apa, terus kenapa? Nah, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Kalau dari yang tadi itu, ya. Jadi di elaborasi juga, kakak sudah berdiskusi, ya. Kita di sini merefleksikan, ya, pembelajaran tentang role play yang tadi, ya. Saya kirim dulu link Jamboardnya ya. Tunggu. Saya kirim di link di chat, kolom chat. Sudah ada kakak? Sudah ada? Yang Sudah ada. Kasela, tanyakan. Kasela raise hand. Ya, Masih berputar-putar. tunggu Kak, sementara buka di laptop. Oke, silakan. Masih Di sini buka-buka, kakak. Ya. Jadi di sini silakan kakak merefleksikan. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman juga kakak. Ya. Mari kita simpulkan bersama-sama. Dari pengalaman kakak terkait dengan apa yang tadi dilakukan, terus apakah aktivitas itu cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau misalnya menggambarkan, kenapa? Dan apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran kakak?
Sudah ada ya? Memang kalau Figma Jamboard itu dia agak Belum lama. terbuka Kak, belum terbuka. Iya. Ya, silakan Kak. Di situ di modul 1.3 ya. Di modul 1.3 kakak menuliskan stick note di situ. Di refleksi pengalaman pada aktivitas role play. Jadi di kolom pertama, menurut kakak apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Terus jawaban kenapa? Yang kedua, apakah ada masukan terbaik perbaikan pembelajaran? Sudah kakak? Terus ada juga yang ketiga di sini. Halo, cek. Cek kakak. Iya, halo. Ya, sudah ditulis kakak? Sudah? Ada? Jadi kecil bagian DP tulisan Kak. Di scroll dia kak. Kasih scroll, kasih besar. Kasih zoom. Memang dia boardnya itu banyak tampilan di situ. Cari yang 1.3. Justin kirim Refleksi. ulang DP. DP apa? DP Nanti link. ditulis. Iya. Kalau ada yang langsung raise hand, silakan kakak. Kalau mau tulis di kolom chat juga, silakan kakak. Nanti saya bacakan. Kalau merasa berat di Figma, tulis saja di kolom chat kakak. Nanti saya bacakan. Yang pertama yaitu tuliskan peran guru. Yang pertama yaitu menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau misalnya berpusat, terus jawaban alasannya kenapa? Saya minta ke kakak untuk yang di kolom chat juga nanti di copy. Nanti setelah ini juga tolong dilengkapi di Figma. Nanti kalau ada jaringan yang bagus, terus ada kesempatan langsung di ini. Ya silakan. Silakan kayak ya. Izin Kak, kalau saya langsung menjawab saja di sini Kak. Soalnya saya cuma pakai HP Kak. Silakan Kak. Ayo silakan. Kalau menurut saya Kak sudah cukup menggambarkan untuk pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, karena ini bisa alasannya ini bisa diinstruksikan untuk semua peserta didik. Jadi semua peserta didik bisa melakukannya dengan dengan perintah guru. Jadi bisa dilakukan bersamaan. Oke. Ya, silakan ada lagi. Kalau menurut saya
sudah dilakukan bersamaan, ya, sudah bersama-sama. Ayo, yang berikut, ya, silakan kakak-kakak di situ juga menuliskan kalau misalnya bisa share. Nah ini, ya, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan diberikan pendapat Bapak Ibu di Jamboard. Jadi kita merefleksikan aktivitas role play tadi ya. Seperti apa? Jadi pada saat itu sesi yang sinkronus juga. Sudah pelajari tadi. Ya, di sini cukup menggambarkan karena dalam hal ini sudah menciptakan satu pembelajaran yang aktif dan akan meningkatkan fisik peserta didik. Jangan lupa tulis nama ya, kakak-kakak. Kalau pakai stick note dia sudah ada nama di bawahnya. Kalau pakai teks begitu dia harus ditulis nama. Terus ada yang di sebelah kanan ini peran guru dan peran peserta didik. Ya. Jadi peran guru tadi ibaratkan saya itu sebagai guru. Kakak-kakak sebagai peserta didik dalam aktivitas tadi. Nah, silakan diberikan pendapat kakak-kakak peran-peran tadi itu. Ayo. Kalau peran saya seperti apa? Peran peserta didik seperti apa? Kalau dilihat dari aktivitas yang tadi, role play. Kalau yang mau raise hand silakan. Yang menggambarkan tadi itu. Yang sudah digambarkan dari role play. Ya, silakan Kak Yaya. Izin Kak, kalau menurut pendapat saya, jadi tugas peran guru di sini itu mengamati mengamati gerakan yang dilakukan oleh peserta didik secara keseluruhan, dan peran peserta didik yaitu melakukan gerakan yang diperintahkan oleh guru bersamaan. Oke. Jadi ada istilahnya siswa yang melakukan, guru mengamati. Kuncinya seperti itu. Ya, saya bisa tangkap sama apa yang disampaikan oleh Kak Yaya. Oke, dilihat juga di sini Kak Husain Muhungo cukup menggambarkan karena dalam hal ini sudah menciptakan suatu pembelajaran yang aktif dan akan meningkatkan fisik peserta didik. Peran guru dalam hal ini, peran guru sudah apa ini? Belum dilanjut. Ayo. Yang di kolom chat, tidak ada ya. Oke, sambil mengisi kakak-kakak, saya next ya. Nanti sebentar diisi lagi. Bisa ya? Bisa ya? Sambil mengisi, kita next. Ya, sini juga ada link video Cassandra berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Ya, kalau saya play lagi ini nanti terlempar lagi saya. Nanti saya kirim linknya. Ya, saya kirim link videonya, saya kirim ke kakak. Nanti kita akan bahas. Ya, saya next ya. Nah, ini berbagi
keputusan pengambilan peserta What's didik. important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke kakak. Jadi apa yang disampaikan oleh Cassandra ini, dia seorang peneliti dan inilah yang tadi, ya. Ini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning. Nah, ini peran guru, dia bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Apakah nampak tadi? Ya, tadi saya memfasilitasi kakak-kakak. Jadi saya membebaskan kakak-kakak memilih gerakan. Itu yang sudah berpusat pada peserta didik. Silakan pilih gerakan mana. Iya kan? Saya tidak menentukan. Oh, Kak Yahya harus gerakan 1, Kak Irfan harus gerakan 2. Tidak. Nah, itu. Jadi kalau kita ke student center learning itu, peran guru itu sebagai fasilitas kakak-kakak. Jadi dia akan nampak di situ, aktivitas anak-anak akan dia mengarah kemana. Tapi kita punya tujuan satu, apa? Mengukur denyut nadi peserta didik. Kuncinya sudah kita dapat. Meskipun mereka berbeda melakukan aktivitas, tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Di mana ya, ukuran hasil ukuran denyut jantung seperti itu, denyut nadi seperti itu. Bisa diterima ya. Nah, di sini aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Tadi ada yang memberikan saran, kenapa harus 220 Kak? Kenapa harus melakukan ini Kak? Saya pilih yang ini Kak. Jadi ada dinamika di dalam pembelajaran. Dan kita sebagai guru hanya memfasilitasi. Ya, seperti itu. Nah, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Ini merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Nah, ini juga ya, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk memanfaatkan dalam mencapai kepermasalahan hidup sehari-hari. Nah, tadi Kak Irman dia mencari-cari informasi, tapi mungkin ada kekurangan lagi, harusnya dia lebih bermakna, akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus saya sebagai guru mengidentifikasi, menentukan pola penilaian hasil belajar murid. Tadi saya sudah buat di sprint sheet dengan relevan ya kompetensi yang diukur. Itu kakak-kakak memberikan umpan balik kepada temannya. Ya, jadi ini secara peran peserta didik itu belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual. Itu sudah jelas tadi. Jadi sudah bisa digambarkan ya kakak-kakak apa yang kita lakukan tadi dan hasilnya terbagi dua. Peran guru tadi, saya sebagai fasil, kakak-kakak sebagai pesertanya sudah bisa melakukan yang di dua bidang tadi ini, dua kolom tadi ini. Oke ya, kita lanjut ya. Ini. Nah, dalam student center learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Itu kuncinya. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini,
Guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar, kakak-kakak. Sepakat ya? Berikut ini. Nah, jenis-jenis pembelajaran student center learning. Ya, apa yang pernah Bapak-bapak praktikan, Bapak Ibu praktikan dalam pembelajaran? Ini ya. Ini jenisnya. Ya, ada small group diskusi. Jadi kita membentuk grup diskusi yang besar ya. Ini jenis-jenis model pembelajaran student center learning. Ya, ada role play, simulasi yang tadi kita lakukan. Kita buat mereka simulasi, bebas memilih gerakan, kita memantau, menganalisa, dan memberikan nilai tujuannya tercapai. Ada di discovery learning atau berbagai macam penemuan-penemuan, mereka menjelajah dalam pembelajaran itu. Ada self-directed learning. Nah, ini lebih ke pendekatan, kakak-kakak. Ya, biasanya ke emosi anak-anak itu saya lebih tertarik dengan ini self-directed learning ini. Ada cooperative learning, ya mirip-mirip. Ada kontekstual, pembelajaran konteks CL ya. Ini juga bagus. Ada problem based learning, ini berbasis masalah ya. Jadi masalah yang didapat kita pecahkan sama-sama melalui problem based learning. Ada collaborative learning, kolaborasi. Dan terakhir project based learning atau menghasilkan suatu produk project melalui dari pembelajaran. Jadi ini jenis-jenis pembelajaran student center learning, kakak-kakak. Berikut di aktivitas 2, ya, karakteristik perkembangan peserta didik. Next ya, ini. Nah, kita memahami karakteristik dan minat anak. Nah, di sini ada jasmani. Jasmani itu awal ya. Terus ada sosial, ada emosional, ada mental. Di bawahnya ini ada PAUD, jenjang PAUD, SD, menengah, dan atas. Nah, coba kita lihat kakak-kakak. Ini. Silakan kakak-kakak ada yang berpendapat tentang ini. Bisa mencocokkan. Ayo, satu orang saja. Ya, cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Jadi ada karakteristik di sebelah kiri, bidangnya di tengah-tengah ini, nanti misalnya saya kasih contoh, berjalan berlari, di bidang mana dia? Apakah jasmani, sosial, emosional, atau mental? Usianya usia berapa? Seperti itu. Ayo. Ayo kakak-kakak. Berjalan, Satu orang berlari, Ya, berjalan, raise hand ya, raise hand. Ayo. berjalan. Oke, silakan Kak Stella. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu bidang jasmani. Bukan. Berjalan. Oke, lalu Usia. Tunggu. Mana ini? silakan tulis di kolom chat yang lain ya kakak-kakak. Nanti saya bacakan. Ayo. Sambil menunggu Kak Stella, yang lain tulis di kolom chat. Memanjat. Kasih tanda dia, kasih arah panah saja. Misalnya begini, berjalan arah panahnya apa? Tidak usah dibacakan semua. Misalnya anak-anak pada usia ini ya, di bidang mana? Ayo. Bidang yang pertama itu bidang jasmani. Baru Oke, di usia 5 sampai 6 tahun. Oke, lanjut. Yang sosial mana, Kak? Di 4 karakteristik aktivitas. Yang 1, 2, 3, atau 4 karakteristiknya. 4.
Emosional. Oke, emosional 4 ya. Anak-anak mulai berjalan untuk memahami, mengelola emosi. Itu ya, Kasela? Iya. Iya. Oke. Umur berapa dia, Kasela? Di umur berapa? Orang-orang yang seperti itu dia di umur berapa? 6 sampai 12. Nah, jadi anak-anak umur 6 sampai 12 tahun itu sudah mulai berjalan ya, mulai berjalan untuk memahami dan mengelola emosi. Sudah ada itu mereka ya. Dan bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Berarti umur 6 sampai 12 sudah bisa menyelesaikan konflik. 12 sampai 18 tahun. Oke, 12 sampai 18 tahun. Oke, jadi begini kakak-kakak. Ya. Ini dia. Saya next. Jadi kakak-kakak ini. Ya, ini berjalan, berlari, dan seterusnya. Ya, ini. Ya. Jadi, kakak-kakak, ketika karakteristik aktivitas anak-anak itu di awal dia berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar dan memukul bola, itu gerakannya bidangnya itu di bidang jasmani kakak-kakak. Dia di umur 0 sampai 2 tahun. Kalau ada anak dari 0 sampai 2 tahun, ini aktivitas mereka kakak-kakak. Karakteristik mereka nampak di situ. Di umur 0 sampai 2 tahun. Yang berikut, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri. Nah, dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, itu sudah ada sosial. Kalau sudah bergaul kan? Nah, itu di umur 5 sampai 6 tahun. Jadi ada kalau 5-6 tahun itu kalau tidak salah dia mulai masuk TK, terakhir ya sudah masuk ke SD. Nah, itu mereka sudah mulai bersosial. Ya, mulai kenal dengan teman sebaya, bergaul, itu. Nah, terus mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Nah, mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya. Sudah mulai bakal lain istilahnya, ada tekanan-tekanan, tantangan sosial lainnya yang mempengaruhi emosi mereka. Nah, itu dia emosional. Nah, itu biasanya di umur 6 sampai 12 tahun. Ya. Anak-anak 6 sampai 12 tahun itu karakteristiknya seperti itu. Nah, anak-anak mulai berjalan dan memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik itu masuk ke mental, bidang mental. Nah, anak-anak yang sudah di kategori ini itu tetap di umur 6 sampai 12 tahun. Jadi kalau kita lihat dari karakteristik ini, nah inilah perkembangan sekarang kakak. Kita sudah melihat ya perkembangan anak di 6 sampai 12 tahun. Sepakat ya? 6 sampai 12 tahun itu SD kalau tidak salah. Sudah mulai mereka. Berikut ya. Ini. Mari kita berdiskusi kakak-kakak. Ya, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ayo. Yang kedua, kita sambung saja ya. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Ayo, satu orang. Oke, silakan Kak Irman. Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk sebelum lanjut ke diskusi ini, saya mau menanyakan untuk karakteristik untuk anak-anak SMA itu Pak, tidak ada? Kalau anak SMA, saya yakin dan percaya, ini kita membahas tentang bidang usia yang sesuai dengan karakteristik. Kalau dia sudah SMA itu berarti di 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 18, iya. Iya kan, 12 sampai 18 tahun ini. Yang notabene semua bidang yang sudah diterapkan ini dari jasmani, sosial, emosional, dan mental,
ya sudah masuk di 12 sampai 18 tahun. Karena di 6 sampai 12 tahun itu mereka sudah melewati 4 bidang ini. Dan 4 bidang ini item untuk ke depan. Sehingganya ketika masuk di 12 sampai 18 tahun, ini mereka sudah kuasai. Mereka sudah mengerti, sudah tahu. Artinya standarnya sudah masuk di 12 tahun, mentalnya sudah ada. Kalau misalnya kita mau di SMP itu golden age kakak. Ya. Kalau kayak pencak silat mau lihat yang perkembangannya ke depan itu kita sudah lihat di SMP. Nah itu yang lihat dari karakteristik bidang itu. Jadi kalau mau lihat minat dan bakat anak-anak itu, lihat saja di 6 sampai 12 tahun itu sudah nampak, sudah ada emosinya, ada mentalnya, dia bisa sudah. Dari segi olahraga, dari segi prestasi. Karakternya saja seperti itu. Nah, kalau dia sudah anak-anak SMA berarti sudah kuasai semua. Sudah ada sama dia, kuasai sudah ada sama dia seperti itu. Seperti itu kayak. Oke ya. Oke, kita lanjut. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tentang ini? Ya, ini. Apa karakteristik peserta didik? Apa pentingnya ya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ayo. Ayo silakan. Ayo. Silakan tulis di kolom chat kakak. Kalau yang ini. Silakan Kak Irman. Ayo. Ya, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Jadi ini sangat penting karena apa? Di dalam satu kelas itu kan beda-beda karakteristik anak-anak. Ada yang cepat emosi, ada yang karakternya mungkin dari latar belakang orang tuanya atau bagaimana. Ya harus perlu kita ketahui itu. Jadi kita sebagai guru, apalagi sekarang ini saya langsung ke intinya saya untuk pembelajaran anak SMA. Sebenarnya pengaruh juga dari faktor lingkungan anak tersebut. Jadi kalau anak yang tinggal di daerah-daerah pegunungan otomatis lebih kuat fisiknya dibandingkan dengan yang sudah tinggal di perkotaan. Nah, itu mengenal untuk karakteristik dari fisik untuk peserta didik. Ini salah satu contoh kecil. Ya demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Irman. Ya, benar. Apa yang disampaikan oleh Kak Irman itu penting. Ya, penting kita mengetahui karakteristik peserta didik. Karena memang kita lihat di situasi sekarang, kalau mau lihat di perkotaan dan pedesaan, baik itu pegunungan atau pesisir pantai, ya memang berbeda-beda. Ya, kita tidak bisa menentukan bahwa kamu harus olahraga seperti ini, kamu harus di sini. Ya, kita pahami dulu karakteristik mereka. Kita lihat, ya. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik mereka, nah itulah kita bisa meletakkan dia di mana seperti itu. Kamu bisa di sini, kamu bisa di sini. Kita pahami dulu dia punya karakteristik. Oke, lanjut ya. Di pembelajaran 3 ini namanya pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid atau Tom Linson. Jadi apa yang saya sudah arahkan tadi dari awal sampai akhir, nah, itulah diferensiasinya kakak. Mulai dari saya tidak memilih ya, saya memberikan kesempatan kepada kakak melakukan aktivitas yang apa, ya saya sudah bisa menangkap tujuannya apa. Tujuannya kalau di materi itu misalnya kebugaran jasmani, mengukur denyut jantung, ya saya pakai 5 gerakan itu, tinggal dipilih, dihitung saja, sudah sesuai. Berarti kita sudah, usaha guru itu sudah ada dan menyesuaikan pembelajaran di kelas, ya, untuk memenuhi kebutuhan. Kuncinya di situ, kebutuhan. Dan tadi
Kak Yaya kan bebas memilih, Kak Maskun bebas memilih, Kak Sela bebas memilih, ya, seperti itu. Nah, tadi Kak Abdul Karim saya bebaskan, silakan Kak Abdul Karim mau mengamati, ya. Mungkin kalau di anak-anak biasa, anak-anak yang di SMA atau di mana, mungkin ada anak-anak yang mentalnya mungkin masih belum siap melakukan olahraga. Biasanya dia, Pak Guru, saya mau duduk, saya Pak Guru, saya mengamati, saya mau bikin jurnalnya. Nah itu tuh juga termasuk kakak-kakak. Jadi kita memenuhi kebutuhan belajar mereka seperti itu. Ya. Jadi ini yang diferensiasinya. Jadi ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, untuk diferensiasi konten, itu merujuk pada strategi yang membedakan atau pengorganisasian dan format penyampaian konten. Apa itu konten? Yang materinya kakak-kakak, isi materinya dalam pembelajaran itu. Jadi pengetahuan konsep itu keterampilan yang perlu dipelajari para peserta didik berdasarkan kurikulum. Jadi kakak-kakak sudah bisa mengisi materinya, bisa membuat kontennya seperti apa. Kalau di IKM ini kita bebas tapi terukur seperti itu kakak. Yang kedua, diferensiasi proses. Nah, di sini merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani peserta didik. Itu yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Sehingganya, kalau saya lihat dari konten dan proses ini, itu berkaitan. Dari apa yang ada dalam konten ini, prosesnya akan dijalani seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir diferensiasi produk. Itu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid. Ada hasil latihan, ada penerapannya, ada pengembangan, dan ada yang telah dipelajari. Kalau kita lihat dari role play tadi yang kakak-kakak lakukan, ini sudah masuk diferensiasi, sudah ada diferensiasi produknya. Diferensiasi produknya itu apa? Hasil dari denyut awal dan denyut akhir, terus kakak-kakak melakukan umpan balik. Ya, dari penerapan itu. Nah, baru ada masukan. Kalau boleh Kak Sela latih begini, kalau boleh. Nah, itu kan Kak Maskun sudah luar biasa. Kak Irman dia punya aktivitas memang sudah nampak dengan aktivitas bergerak. Artinya saling bertukar pikiran. Jadi produknya sudah ada seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan kakak-kakak. Jadi anak-anak pasti, saya yakin dan percaya menyenangkan, karena saya sudah 3 tahun melaksanakan pembelajaran ini yang berpusat pada peserta didik. Berikut ya kakak-kakak. Ini, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Yang pertama, adakah kendala Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Nah, gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Silakan satu orang kalau misalnya ingin menambahkan atau memberikan penjelasan tentang ini. Ayo. Saya lanjut ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini, ya, kendala-kendalanya yang dialami dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi itu, ya, waktu itu ya, semua pasti dalam aktivitas pembelajaran itu ada kendala-kendalanya. Terus aktivitasnya, terkadang kakak-kakak kalau ada yang masih sistem tunggu, 1 orang melakukan, 10 orang menunggu. Nah, jadi itu kita kalau didiferensiasi tidak, mereka melakukan. Jadi ini gagasan-gagasan baru dalam strategi pembelajaran seperti itu. Nanti insya Allah kita ketemu di modul 2 di luring, itu banyak sekali materi tentang SEM dan bagaimana ilmu gerak, program fit juga. Nah, setelah sesi ini, silakan kakak-kakak mengunggah hasil refleksi di modul 1.3. Jadi seperti biasa kakak-kakak, itu setelah tatap maya ini ada refleksi kakak-kakak. Tugas refleksi itu dikirim ya, dikirim. Jadi gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi.
Kalau yang kemarin itu ada refleksi topi ya, warna-warni topi, itu berbagai macam jenis-jenis refleksi. Nah, kalau ini mungkin lihat di perintahnya pakai model apa lagi, ya. Nah, jadi itu kakak-kakak. Nah, pada akhir sesi hari ini kakak-kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Alhamdulillah, tadi kita sudah melakukannya. Terus memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Tadi sudah, alhamdulillah kita sudah laksanakan. Kita sudah memilah-milah ya. Yang terakhir menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Saya yakin dan percaya kakak-kakak dalam modul ini, materi ini, insya Allah bisa diterapkan di sekolah kakak-kakak. Karena memang pembelajaran berdiferensiasi itu menarik sekali kakak-kakak. Kita memberikan apa yang artinya memfasilitasi apa yang diinginkan oleh murid, ya, diinginkan oleh murid seperti itu kuncinya. Oke kakak-kakak, saya rasa sudah selesai ya untuk pertemuan kita hari ini. Ya, ini terima kasih. Jadi alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Tapi kita lupa doa ya di awal dan di akhir. Saya rasa sudah bisa berdoa dalam hati pribadi masing-masing. Oke kakak-kakak, ada yang ingin merefleksikan tentang aktivitas kita hari ini? Satu orang saja, ayo. Ada? Tidak ada ya? Oke. Insya Allah kakak-kakak, saya stop share dulu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya stop record dulu. Nanti kita bahas yang selanjutnya ya. Saya stop record. Kak admin, apa ya? Kalau ada yang ingin ditambahkan Kak admin, Kak Ruslan? Kak Ruslan? Sebelum saya stop record. Ada Kak? Oke, tidak ada. Saya stop ya. Terima kasih ya kakak-kakak. Saya stop dulu.